Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021. Jangan lewatkan satu hari dalam kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis pada kitab Daniel pasal 11 ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, menghadapi keadaan yang sulit, Tuhan mau kita menang dan tetap tegak sebagai seorang yang senantiasa kuat. Charles Goodyear dijebloskan ke dalam penjara pada tahun 1843 karena tak mampu membayar hutang akibat bisnis yang gagal. Pengusaha Amerika itu terpaksa berpindah dari kehidupan yang mewah ke dalam sel yang sempit dan pengap. Namun sebagai orang yang sadar bahwa di dalam dirinya ia masih mampu dan punya sesuatu yang bisa ia kembangkan, ia tidak diam saja. Di dalam penjara itu, ia membuat penelitian tentang getah yang berasal dari pohon yang tumbuh di areal penjara tersebut. Goodyear berusaha selama 10 tahun sebelum akhirnya dia berhasil menciptakan vulkanisasi karet yang kelak amat berguna bagi kehidupan orang banyak. Kini berkat usahanya inilah tercipta berbagai barang dari karet seperti bola, tas, dompet, dan terutama roda kendaraan. Charles Goodyear adalah salah satu contoh dari orang-orang yang pantang menyerah hingga akhirnya bisa meraih sukses. Bapak Ibu terkasih, Tuhan menghendaki agar manusia batiniah kita kuat. Ketika manusia batin kita kuat, kita akan tetap tegak menghadapi segala keadaan. Tidak diombang-ambing oleh keadaan zaman yang begitu cepat berubah. Orang yang mengenal Allah akan senantiasa kuat dan bertindak menanggulangi keadaan. Sama seperti Daniel, ketika Raja Darius melarang kebiasaan berdoa kepada Tuhannya, Daniel tidak saja terus berdoa 3 kali sehari, tetapi ia melakukan itu di depan jendela terbuka hingga semua orang dapat melihat apa yang dia lakukan di pembuangan Babel. Demikianlah kiranya kita, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita tahu bersama dengan siapa kita hidup dan berjalan, maka kita tidak akan mudah digoyahkan dengan tantangan, pergumulan, dan masalah yang datang dalam hidup kita. Memang keadaan akhir zaman semakin sukar. Kabar yang kita dengar dan lihat hari-hari ini adalah keadaan manusia yang semakin rusak. Moral maupun etikanya, kejahatan, kekerasan, kenajisan yang semakin parah. Orang-orang dunia menjadi cemas dan takut. Krisis yang meluas dan mengglobal membuat banyak orang yang tidak tahan akan imannya akhirnya murtad dan tidak menyembah Tuhan lagi. Akan tetapi di ayat 32b firman Tuhan hari ini katakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Artinya, ketika kita tahu bagaimana kemahakuasaan Tuhan yang kita sembah, maka kita tidak akan takut menghadapi apapun yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka hubungan kita pun sangatlah akrab dengan pribadi dengan Tuhan. Pengenalan hubungan ini akan membuat kita kuat.
dan tidak pernah mundur untuk bertindak yang baik. Saudara-saudara, tetaplah kuat beriman di dalam Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Kami telah beroleh anugerah-Mu, yakni firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu ini semakin menguatkan iman kami, karena kami tahu godaan dan bujuk rayu dunia yang saat ini yang terkadang membawa jauh daripada-Mu. Tetapi iman dalam Tuhan akan menguatkan kami senantiasa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat-Mu hari ini dalam setiap aktivitas dan pekerjaannya, agar apa yang kami lakukan Tuhan berkati, supaya oleh karenanya kami beroleh kecukupan dari kegiatan dan pekerjaan kami. Berkatilah setiap jemaat Tuhan. Kami butuh jamahan tangan-Mu untuk jemaat yang sakit agar dipulihkan. Yang bergumul Tuhanlah yang menolong. Yang berduka Roh-Mu lah yang menghibur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.